Ya alhamdulillah banyak juga kita yang pulang kampung di sini. Ustaz Ishak memang asli Putra sini, Haji Wawan asli Putra sini, Pak Oyo asli Putra sini. Yang cabutan saya dengan Pak Uki. Transferan dari Pak Uki dari Betawi transfer ke Sunda, saya dari Jawa transfer ke Sunda. Ini pemain transfer, tapi biasanya pemain transfer itu lebih mahal daripada pemain lokal. Kalau pemain bola itu kan kalau transfer mahal-mahal daripada pemain lokal. Jadi cadangan. Nyari. Garis. Jadi alhamdulillah dengan begini kita benar tadi sudah dipanjangkan di kupas oleh Ustaz Ishak. Jadi mudah-mudahan kita memang musafir dan benar-benar musafir. Dan kita akan pulang kampung dan benar pulang kampung. Kan kadang orang pulang kampung lupa kampungnya. Enggak. Kadang orang ada begitu. Jarang pulang kampung sampai rumah banyak perubahan. Lupa. Nah mudah-mudahan kita memang kampung kita aslinya di surga. Pas pulang kampung nggak nyasar ke sebelah gitu kan. Nggak nyasar ke sebelah. Soalnya kampung kita itu di sono udah ada perubahan. Ada kampung sebelahnya. Kan ada kampung sebelahnya kan. Dulu memang cuma satu. Dulu surga doang. Pas Nabi Adam diturunkan, kampung sebelahnya dibuat lagi. Nanti kita pas pulang kampung, mudah-mudahan kampung yang balik kampung nenek moyang kita, kampungnya Adam alaihissalam, bukan kampung sebelahnya. Karena di sebelahnya dibuatin kampung juga neraka. Jangan sampai kita
lama, iya setelah Adam alaihissalam diturunkan dari surga, maka dibuat kampung sebelah buat iblis. Jangan sampai kita karena lama tidak pulang kampung, kan banyak nih yang lama nggak pulang kampung. Lama nggak pulang kampung, lupa jalan kampung, nyasar. Kira wah ini kampung gua nih. Sampai sono beda kampungnya. Ya mudah-mudahan kita pas pulang kampung memang benar-benar pulang kampung. Tadi udah sangat dalam sekali di di ulas oleh Ustaz Ishak. Saya hanya ingin sedikit menambahkan saja di bagian fikihnya. Tadi bagian akidahnya sudah dijelaskan dengan jelas. Kita itu harus niatkan ikhlas itu masuk akidah, masuk keyakinan. Bagian fikihnya sudah dibahas tentang salat qasar dan jamaah. Bagian muamalahnya, akidah akhlaknya itu lengkap tadi Ustaz Ishak. Luar biasa. Nah, saya hanya ingin menambahkan di bagian fikihnya itu jamaah dan qasar. Itu aja. Karena ini penting. Ternyata banyak di antara kita yang belum paham sebenarnya jamaah qasar itu apa. Itu aja. Jamaah qasar. Apakah jamaah qasar itu satu paket? Apa sesuatu yang terpisah? Kalau jamaah qasar itu satu paket, jamak dan qasar apa sesuatu yang terpisah? Nah, ternyata banyak di antara kita yang baru pertama kali dan memang belajar yang paling enak adalah belajar langsung praktek. Saya sampai hari ini belajar materi tentang tentang umroh dan haji dari saya MI, MTS, pesantren bertahun-tahun sampai sekarang lupa terus. Kalau mau mengajar masalah umroh dan haji harus baca dulu sa'i seperti apa, terus ini dulu apa ini dulu. Padahal saya belajar dari MI, karena apa? Belum praktek. Tapi kalau yang sudah praktek terbayang. Karena saya lupa. Mikot itu mulainya di mana? Mikot Yaman itu seperti apa? Mikot makan itu seperti apa? Mikot waktu itu di mana? Mikot orang Indonesia itu di mana? Karena saya lupa karena belum praktek. Tapi kalau orang sudah praktek langsung. Nah, hari ini kita diberi kemudahan praktek tentang safar, perjalanan. Ternyata masih banyak yang belum Oh lupa ya, karena jarang bepergian jauh bang, memang benar. Jarang bepergian jauh. Jadi jamak dan qasar itu adalah kedua amalan yang berbeda. Dua amalan yang berbeda, bukan satu paket. Dua amalan yang berbeda. Tetapi bisa dijadikan satu. Bukan kita jamak qasar. Tidak semuanya harus jamak dan qasar. Tidak. Bisa jamak saja atau bisa qasar saja. Tapi kebanyakan kalau udah qasar pasti jamak. Karena qasar itu syaratnya cuma di safar. Tapi kalau sudah bisa jamak saja, kalau qasar biar kebanyakan satu paket dengan jamak. Nah, jadi kita ini dulu. Kita sepakati dulu pertama. Hukmu sholatil musafir. Yusra lil musafir qasru shalah ar-rubaiyah ila rak'atain liqouli ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum ayyatirakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Jadi sholat qasar ini adalah qasar secara bahasa artinya meringkas, memeras, mensimpelkan. Secara arti bahasa qasar artinya adalah memeras, meringkas, mensimpelkan bahasa kita. Jadi qasar itu adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang boleh diqasar cuma 3 waktu, zuhur, asar, dan isya. Maghrib nggak boleh, makanya semalam kan maghrib tetap 3. Kalau maghrib diringkas jadi 1,5 bingung kita. Salam setelah ruku salam. Kan? Nah, setelah ruku salam nggak boleh. Yang boleh diqasar cuma 3. Zuhur, asar, dan isya. Ya, zuhur, asar, dan isya itu boleh diqasar. Kita bahas qasar dulu, habis itu bahas jamak, habis itu bahas jamak dan qasar. Qasar itu
dua yang empat, dua. Maghrib dijadikan dua nggak bisa karena jumlahnya ganjil. Subuh jadikan satu. udah dua dikurangin lagi kayak Bani Israel. Bani Israel kan ngeyel, dikasih kemudahan, tapi Bani Israel itu pinter, serius. Bani Israel itu pinter. Ya masalah yang tidak dilarang hari Sabtu itu, Bani Israel itu pinter. Tidak boleh nangkep ikan gitu ya. Tidak boleh nangkep ikan hari Sabtu. Makanya pas kejadian, nah mungkin kalau otak saya sekarang itu mungkin para arkeolog atau apa namanya itu yang menemukan nenek moyang manusia itu dari kerak, mungkin yang ditemukan adalah keraknya Bani Israel. Karena Bani Israel kan ada yang dikutuk menjadi kerak. Pinter mereka memang. Tidak boleh memancing atau menangkap ikan hari Sabtu. Ngakalin. Jumat sore naruh bumbungnya, ngambilnya hari Minggu pagi. Emang Sabtunya nggak mancing, tapi kan pancingannya udah hari Sabtu udah ada tuh. Memang Bani Israel itu pinter-pinter. Memang orang-orang cerdas-cerdas. Sampai hari ini pun cerdas-cerdas. Yahudi itu kan keturunan Bani Israel. Yahudi di dunia itu berapa biji doang, tapi menguasai perekonomian dunia. Yahudi itu berapa biji doang. Kita sebenarnya nggak boleh menyebut Bani Israel. Mereka senang disebut Bani Israel. Kenapa? Israel itu adalah nama Nabi. Nabi Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Bani Israel adalah anak-anaknya ya Yakub. Karena Nabi Ibrahim itu anaknya dua, Ishak sama Ismail. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Ismail nanti turunannya lahir Nabi Muhammad. Nah dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Nama Nabi Yakub, nama lainnya Israel. Semua Nabi yang diturunkan kepada Bani Israel ada anaknya Nabi Yakub. Makanya disebut Bani Israel, anak-anaknya Yakub. Orang Zionis kalau disebut Bani Israel senang mereka. Mereka merasa keturunan Nabi. Jadi para ilmuwan sekarang atau para sejarawan nggak mau menyebut Bani Israel, tapi Zionis Yahudi. Arah ke sana-sana. Jadi kita diwajibkan dikosorkan untuk 2 rakaat dan 4 rakaat. Hukumnya apa? Ada para ulama mengatakan hukumnya wajib. Kalau sudah ada para mufassir mengatakan dari kalimat ini, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min shalah. Ada yang mengatakan wajib mengqasar, tapi ada yang mengatakan itu adalah rukhsah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau ngambil silakan ngambil, yang enggak mau ngambil silakan enggak usah diambil. Namanya hadiah. Tapi kita sebagai makhluk Allah sudah memudahkan kok. Sudah dikasih hadiah, masa kita kayak wah, gue nggak mau ngambil lah hadiah dari Allah. Emang siapa kita? Kurang ajar sekali. Allah sudah memberikan kamu bahasa kasarnya nih. Bahasa kasarnya Bang Taufik punya bos. Pik, ini gue kasih hadiah buat lo. Enggak bos, gue nggak mau. Allah sudah ngasih hadiah ke kita saat kita safar. Kok nggak kita ambil? Bahasanya kayaknya kita agak gimana gitu. Nah, mendingan diambil. Benar saudara? Nah, jadi gitu. Jadi 2 rakaat. Selanjutnya itu perdebatan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan cuma 2, ada yang mengatakan wajib diambil qasar, ada yang mengatakan sunnah muakkad atau hadiah. Tapi kita ambil yang kedua saja. Sunnah yang mau ambil yang enggak. Sekarang mahi aqallu masafatin lil qasar. Jauh jarak paling minimal berapa? Kalau ulama Syafi'i mengatakan minimal 83 sekian kilometer, kita kenapkan jadi 84. Jakarta ke sini sudah lebih. Mazhab yang lain mengatakan as-safar yutlaqu ala safar. Mazhab Hanafi mengatakan yutlaqu ala safar.
Karena di dalam hadis dan di dalam Al-Quran tidak disebutkan masafa atau jaraknya, disebutkan cuma apabila kamu dalam perjalanan ini sebagai cerita saja. Dulu saya waktu masih kuliah di Pasar Minggu, guru kami ahli fikih, seorang profesor doktor, dari Kampung Rambutan dari Ragunan ke Taman Mini, sholatnya dikosor sama jamaah. Karena beliau berpegangan kepada saya musafir kok, yutlaku ala safar gitu. Apa namanya? Musafir kan dalam Al-Quran itu yutlaku ala safar. Wa in kuntum safar, kalau kamu dalam perjalanan, ya udah dikosor sama jamaah. Enggak ada spesifikasi jarak. Spesifikasi jarak adalah istihad dari para ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi itu mengatakan, kita dari Maruga nih mau ke Pasar Serpong, berangkatnya muter-muter, gua kosor aja menjamaah lah, zuhur sama asar. Di mazhab yang lain boleh, tapi kita karena mazhab Syafi'i kita garis bawahi 84 km, ya kita garis bawahi. Kenapa saya bilang seperti ini? Biar nanti buat wawasan aja. Nanti kalau tengah jalanan ada, kita nggak kaget gitu. Karena kan kita kagetnya kita terlalu fanatik dengan satu mazhab, kita nggak tahu mazhab yang lain, kita bilang salah itu. Padahal kita yang ngajinya kurang jauh. Nah, seperti itu. Saya sendiri melihat itu guru saya itu seperti itu. Ya, aqallu minas safar adalah 84 km. Nah, sekarang ini al-mudda allati yuksuru fiha musafir. Waktu yang diperbolehkan untuk mengqashar salat atau disebut musafir adalah para ulama mengatakan aqalluha 4 ayyam. Minimal 4 hari. Ada yang mengatakan 15 hari. Ini yang perlu saya garis bawahi. Yang namanya musafir ya musafir. Selama 4 hari itu boleh mengqashar dan menjamak sholat. Walaupun pas waktu kita nih musafir nih, bukan musafir itu bukan pas waktu di jalan aja, bukan. Banyak pemahaman para asatidz atau guru-guru itu boleh mengqashar itu pas waktu di jalan. Kayak tadi nih kita nih, pas waktu perjalanan dari Serpong ke Kuningan, kan zuhur sama asar di perjalanan, ya kan? Maghrib sama isanya kan kita sudah singgah di rumah Juawan. Itu kita masih musafir. Enggak, Ustaz kan kita isya enggak ngapa-ngapain. Sudah nyantai, enggak di jalan. Bukan. Kita masih musafir. Jangan di tengah-tengah. Zuhur sama asarnya kita jamak qashar, maghrib isanya kita sholat biasa, itmam, besoknya jamak qashar lagi. Jadi selama 4 hari kita boleh jamak qashar. Contoh semalam nih kita kan, makanya saya bilang kalau kita jamak takdim atau takhir aja, oke boleh siap. Karena kita masih musafir. Jangan kita memahami konteks atau memahami syariat tidak dengan logika, tapi kita dengan dari logika kita kan sudah hari maghrib ini kita sudah nyantai, sudah di rumah Haji Wawan. Nanti pas azan isya juga kita udah ngopi-ngopi, duduk-duduk, nggak enak, udah azan kita nggak sholat. Bukan begitu. Ya, selama 4 hari kita boleh jamak dan qashar. Ya, sampai sini paham ya? Nah, itu. Nanti sedangkan jamak itu apa? Karena udah siang. Jamak itu adalah menggabungkan 2 sholat. Perlu digarisbawahi. Syarat qashar itu cuma 1, musafir. Syarat qashar itu cuma 1, musafir. Tapi kalau syarat jamak nanti boleh banyak. Ya. Yang kedua jamak. Sekali lagi saya garis bawahi, qashar dan jamak bukan amalan yang satu paket, tapi amalan terpisah tapi bisa disatukan. Al-jamu adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu.
zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh satu-satunya yang tidak boleh dijamak karena tidak ada pasangan. Ya, nggak boleh isya dengan subuh. Gua gabung isya sama subuh aja dah. Biar besok subuhnya bisa bangun kesiangan gua. Enak banget ya. Wah, maghribnya sendiri aja. Maghribnya gue sendiri aja dah. Maghribnya itmam, nggak dijamak. Gue jamaknya subuh, isya sama subuh. Nanti pas subuh bisa berapa sampai jam 9, nggak bisa. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya itu jamak. Apakah boleh jamak saja tanpa qashar? Boleh. Jamak saya tanpa qashar. Nanti tapi saya kasih ininya antara qashar jamak dengan keutamaan sholat jamaah. Apa kalau pilih menurut saya sendiri sih. Udah. Kalau jamak itu syaratnya sebabnya banyak. Pertama safar kita nih. Jaraknya sama dengan qashar. Menurut Imam Syafi'i 83 sekian, kita kenakan 84. Yang kedua, hujan. Hujan yang deras. Hujan yang deras sehingga kita menyulitkan kita untuk bolak-balik ke masjid atau apa, kita jamak. Yang ketiga, khauf, takut. Contoh, terjadi bencana luar biasa di kita, gempa. Kita lagi sholat zuhur, menjelang sholat zuhur, lagi gempa. Ya sudah, kita jamak saja dengan asar. Alasannya apa? Takut nanti pas waktu masuk asar, gempanya lebih dahsyat, bangunan pada runtuh, kita nggak bisa sholat. Atau lagi perang, lagi ada yang nyerang, ya sudah, kita jamak aja zuhur dengan asarnya. Alasannya apa? Takut nanti pas lagi sholat asar, lagi ramai-ramainya, lagi ramai berjihad, kita nggak bisa sholat. Boleh. Khauf itu takut dalam keadaan perang, takut di sini, takut bisa diartikan secara alami. Contoh bencana tadi, tsunami atau apa? Tsunami waktu di Aceh kan menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Itu boleh dijamak. Atau gempa atau apa? Ataupun yang buatan seperti tadi, ada perang, ada apa, itu boleh dijamak. Itu nggak qashar ya. Kalau takut itu nggak qashar, jamak aja. Itu jamak aja. Asarnya ditarik ke zuhur atau zuhurnya dimundurin ke asar nanti. Nah, itu. Yang ketiga, sakit yang luar biasa atau sakit yang ini sehingga kita harus menjamak. Nah, itu. Jamak ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu dua sholat yang digabungkan dilaksanakan di awal sholat pertama. Contoh zuhur dan asar dilaksanakan di sholat zuhur, habis itu asar. Isya dengan maghrib dilaksanakan di sholat maghrib, isanya di pertama nih. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah jamak yang di akhir dimundurkan asarnya. Ada sedikit syarat di jamak takhir. Saat masuk sholat pertama kita minimal niat, gua zuhurnya belakangan aja. Paham nggak? Nah, jadi pas waktu sholat zuhur, saya zuhurnya di jamak. Jadi kita sudah ada niat untuk mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Atau jamak takhir maghrib, isya dengan maghrib dengan isya. Pas waktu isya masuk, kayak ini kita nih semalam nih di rumah Jawawan udah azan, saya tadinya mau ke Ustaz Isya, kita jamak takhir aja, lagi bakso nih tanggung. Ternyata jamaah sekarang aja Ustaz. Andai kata itu terjadi, kita udah ntar sholatnya minimal ada omongan gitu, ntar sholatnya maghribnya isya aja ya. Nah itu, jadi udah ada komitmen. Nah, itu kalau jamak takhir minimal ada syarat itu. Karena kita kan meninggalkan sholat
maghribnya, bukan meninggalkan, mengakhirkan. Nah, jadi ada niat sedikit untuk mengakhirkan. Tahu kamu itu. Nah, di jamak takhir ada perbedaan. Di jamak takdim nggak ada perbedaan, karena zuhur dulu, asar, habis itu asar. Di jamak takhir ada perbedaan, khilaf banyak sekali. Apakah kita mendahulukan zuhur dulu, apa asar dulu? Di jamak takhir kita mendahulukan zuhur dulu apa asar dulu? Waktunya. Waktunya asar berarti. Mendahulukan zuhur dulu apa asar dulu? Para ulama mengatakan kita mendahulukan tartibnya, urutannya, zuhur dulu baru asar dulu. Di jamak takhir ya, mendahulukan zuhur dulu baru asar dulu. Kenapa? Ihtiraman litartib, kita menghormati urutannya. Jadi kalau jamak takhir itu zuhur sama asar, zuhur dulu ya sholatnya. Ya, zuhur dulu baru asar. Nanti saya terangin. Tapi ada yang mengatakan, mazhab Syafi'i sedikit dari para ulama Syafi'i mengatakan boleh asar dulu baru zuhur, tahriman lil waqt, menghormati waktunya asar. Ini milik gua kok, kenapa lu duluan zuhur? Gitu loh bahasa kita, bahasa orang Betawi. Ini kan waktu gua asar, kenapa lu duluan? Asar dulu baru zuhur. Tapi yang roji menurut saya itu tahriman litartib, menghormati urutan. Walaupun jamak takhir tetap zuhur dulu baru asar. Sama dengan kita kakak adik, mau nggak kita dilangkai sama adik kita? Ya tergantung. Gua tua nih. Gua lahir duluan, ngapa lu kawin duluan gitu. Ya Allah. Gua lahir duluan kata zuhur, gua lahir duluan, kenapa lu asar kawin duluan gitu kan? Masalah. Jadi para ulama mengatakan kalau saya lebih condong ke ihtiraman litartib, menghormati apa namanya? Urutannya. Masalah waktu bisa diatur. Tapi ada yang membolehkan ihtiraman lil waqti, menghormati waktu. Ini waktu asar, jadi asar dulu. Itu garis bawahi. Di sini menggabungkan dua ini jadi jamak takhir, perbedaan ini kalau kita musafirnya adalah rombongan begini, toh semuanya sholat jamaah, maka lebih enak ihtiraman lil tartib, menghormati urutannya, zuhur dulu, asar dulu. Tapi kalau kita musafirnya sendirian, saya musafir sendirian di tengah jalan, waktu sholat zuhur saya lewatkan di asar, tiba-tiba saya sampai Tegal waktu asar, maka saya sholat asar dulu. Saya sholat asar mengikuti jamaah di tempat saya, masjid. Karena saya berbicara ini sholat jamaah ya. Kalau sholat sendirian beda lagi. Karena saya pengen mengutamakan sholat jamaah. Saya turun sholat jamaah asar dengan orang situ. Habis itu setelah sholat jamaah asar baru sholat zuhur. Itu kalau kita sholat sendirian, musafirnya sendirian. Tapi kalau musafirnya bareng-bareng begini, toh kita sholat jamaah semua, maka saya sarankan, sepemahaman saya, para ulama lebih condong ke menghormati urutan daripada waktu itu untuk jamaah takhir. Itu untuk jamaah takhir, ya. Jadi saya lebih condong untuk ihtiram tartib. Karena kalau masalah waktu, toh kita sudah berniat waktu itu akan dijama, akan dijadikan satu. Walaupun ada ulama yang mengatakan membolehkan menghormati waktunya asar dan kita laksanakan asar dulu. Tapi sekali lagi saya pribadi lebih condong ke pendapat ulama yang mengatakan menghormati urutan. Gue lahir dulu, ngapain lu kawin dulu, kan begitu. Harus pakai pelangkah. Katakan kunci kali. Ya, itu ya. Nah, sekarang menggabung, tadi kan sudah saya sebutkan, qashar dan jama' adalah dua ibadah yang berbeda.
bukan ibadah satu paket, tapi boleh digabungkan. Enak kan? Pokoknya di Islam itu enak. Sholat nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring, nggak bisa berbaring boleh isyarat, nggak bisa isyarat boleh dalam hati, nggak bisa dalam hati sholatin. Enak, ya kan? Di umat Islam itu enak. Jadi itu qashar, jamak. Selanjutnya penggabungan antara qashar dan jamak. Nah itu tadi yang kita lakukan, penggabungan antara qashar dan jamak, menggabungkan qashar dan jamak kita gabungkan tadi kayak tadi sekaligus zuhur dua, zuhurnya dua, asalnya dua dilaksanakan di waktu zuhur atau jamak takhir, atau nanti besok kita hari ini karena perjalanannya zuhur dulu, nanti kapan-kapan kita ditakhirkan. Maksudnya kenapa saya semalam pengen jamak takhir, biar jamaah itu ada bayangan zuhur asar ditakdim, maghrib isya ditakhir gitu, biar ada bayangan, oh takdim begini, takhir begini gitu. Kenapa ngomong ya? Kita lagi kalau dia kita sama-sama umroh. Ya, makanya saya semalam tuh ngomong, maksudnya pengen saya zuhur asarnya sudah ditakdim kan, oh jamaah takdim prakteknya begini, maghrib isyanya ditakhir, tapi jamaah mintanya takdim. Karena hari ini nggak bisa zuhur asarnya ditakdim karena kita perjalanan berangkat zuhur, ya nanti asarnya langsung maghrib sampai sana. Oke? Itu niatnya bagaimana? Nah ini masalah niat yang kadang bermasalah. Niat itu boleh dilafazkan, boleh di dalam hati saja. Kalau bingung nih bocoran dari Gus Bahar. Kalau bingung niat, udah saya berniat seperti yang diniatkan imam gitu aja. Nanti kalau salah imamnya yang salah gitu aja. Iya. Gus Bahar itu kalau sholat kata Gus Bahar kan lagi tren Gus Bahar nih. Orang alim dari Rembang, beliau luar biasa. Kalau bingung sholat atau apa bingung gitu aja. Jangan pas bingung nih niatnya apa. Sebentar saya niat apa yang diniatkan imam gitu aja. Ntar kalau yang nanggung imam karena kita kan jamaah bareng nih. Benar kata Ustaz Ishak, dalam suatu perjalanan itu harus ditentukan siapa pemimpinnya, siapa istilahnya kalau di jamaah tabligh itu ada amirnya, pemimpinnya, ada yang diustadkannya, ada yang guide-nya. Ini kita lengkap nih. Pemimpin rombongan Haji Wawan, pemimpin rombongan Haji Taufik, alhamdulillah, amin. Pemimpin rombongan Haji Taufik, guide-nya Haji Wawan sama Pak Oyo, yang bagian keagamannya saya sama Ustaz Ishak, lengkap. Keamanan. Jadi itu ya. Jadi kalau masalah niat di Islam itu enggak, sekali lagi di Islam itu tidak terlalu tidak terlalu disulit. Kalau kita nggak bisa niat ya pakai dalam hati saja. Seperti saya bilang, sholat puasa, ya kan? Malam Ramadan kita lupa, bukan lupa, kita nggak taraweh, sengaja atau tidak sengaja. Biasanya kan Bang Dai atau Bang Suki, ayo kita lihat bareng-bareng. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Kita malam itu nggak taraweh, nggak ngucapin niat, tapi kita sahur. Sahur itu udah niat. Kenapa? Kalau hari-hari biasa kita pernah nggak jam 3:30 bangun makan, sengaja bangun makan? Nggak pernah. Nah, bangunnya kita ngambil makanan, sahur, minum, ada imsak, udah selesai. Itu namanya niat. Niat langsung dipraktekkan, nggak dilafazkan. Bangunnya kita 3:30, makan, terus udah imsak, gue mau puasa besok. Udah, itu namanya niat. Itu sudah mau niat itu. Jadi kadang orang awam kan, gue nggak niat puasa gue sah nggak ya? Padahal dia sahur. Itu bangun sahurnya itu niat. Kenapa? Hari-hari biasa dia nggak mungkin kayak kita nih.
hari biasa nih, bukan puasa, kita nggak mungkin 3:30 bangun, makan, minum susu, minum teh manis. Itu namanya niat. Itu yang disebut niat itu. Kita berniat. Nah, itu yang namanya niat. Tetapi karena kita kurang mantap kalau belum dilafazkan. Dilafazkan boleh Ustaz? Boleh. Lebih bagus dilafazkan biar tambah mantap. Tapi kalau tanpa dilafazkan tidak sah. Karena innamal a'malu binniyat. Niat itu di dalam hati. Nah, sekarang biar tambah sah kita lafazkan saja ya. Niat jamak kosor dulu. Kosor dulu. Jamak takdim dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri. Kalau jamak takdim, ini jamak takdim tidak kosor saja, jamak saja ya. Jamak saja berarti zuhurnya niat ya biasa, karena dia sholat biasa. Jamak saja nih, saya bilang tidak campur kosor. Kita sholat zuhur 4 dan sholat asar 4. Berarti zuhurnya kan sholat biasa. Nggak ada pengaruhnya dengan jamaknya, karena dia sholat biasa. Yang jamaknya adalah asarnya yang kita tarik. Zuhurnya niatnya biasa. Asarnya usolli fardhul asri 4 raka'atin majmu'an bil zuhri jam'at takdiman lillahi ta'ala. Lupa Ustaz, saya niat sholat asar jamak takdim dengan zuhur. Allahu akbar. Boleh. Isanya juga sama, usolli fardhul isya'i jamak takdiman 4 raka'atin majmu'an bil maghrib jamak takdiman lillahi ta'ala. Maghribnya biasa karena dia sholat jamak takdim. Biar simpel dah, kalau niat mah gak usah dipusingkan. Karena kalau pusing malah nggak jadi sholat. Niatnya pakai hati juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat sholat isya jamak takdim dengan maghrib. Terus dan tanpa diniatkan dalam hati atau dilafazkan pun boleh. Itu aja ya. Ada pertanyaan? Atau kemarin kita lagi jamak kosor, terus belakang imam ada mampu ngikutin. Boleh. Kita salam, dia naik lagi. Boleh. Kekurangan di nama ya. Ya. Kalau siang nggak kaget. Kalau isya, kalau maklum isya. Nah, Boleh. Dari Fatihah kedengeran kok udah salam aja. Boleh. Jadi justru gini. Itu masih mending. Dulu saya waktu masih masih di kampus, itu ada dosen datang dari Saudi. Karena kebetulan saya di Libya itu dosennya 80% orang Saudi, dan kuliah pun bahasa Arab 100%, buku-bukunya dari Saudi semuanya, sampai ijazah saya pun, makanya gelar saya itu gelar Saudi, tapi sekolahnya di Indonesia. Itu ada dari kalau kita rektornya lah, rektor Saudi datang beserta rombongan 2 atau 3 orang. Nah, datang waktu zuhur. Mereka yang jadi imam. Mereka 2 rakaat, salam, kita 1000 mahasiswa lebih, bangun lagi, genapin yang 2. Padahal mereka sedikit. Kenapa? Kalau mereka ikut kita kan gak bisa. Kita tahiyat awal, mereka salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham gak maksud saya? Kalau yang kosor ikut yang itmam itu nggak boleh. Paham? Kalau yang sholat kosor jamaah dengan yang sholat biasa itu nggak boleh. Kenapa? Nanti di tengah jalan saya musafir jamaah dengan Ustaz Ishak sholat biasa. Ustaz Ishak zuhur 4 rakaat. Saya pengennya 2 rakaat. Terus tahiyat awal Ustaz Ishak naik rakaat ketiga, saya salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya masih naik, itu nggak boleh. Tapi kalau makmumnya sholat biasa, imamnya kosor, itu boleh. Contoh, saya musafir, Ustaz Ishak nggak musafir, saya jadi imam, saya sholat zuhur 2 rakaat,
Terus rakaat kedua kan saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ishak naik lagi menggenapkan rakaat yang ke-3 dan 4. Pahalanya sama persis sholat jamaah. Bukan masbuk pahalanya. Jangan kaget ya. Ya, jangan kaget. Enak itu juga, ya, udah salam ini. Ya, boleh. Ya tadi yang tidak boleh adalah qashar ikut jamaah ke yang sempurna, lucu nanti kan. Tahiyat awal, bingung nanti yang qashar. Gue salam gak ya? Imamnya naik rakaat ketiga, yang qashar, gue salam aja dah, sudah itu. Gak boleh karena dalam berjamaah harus mengikuti imam, sampai kapanpun harus mengikuti imam. Makanya teman-teman yang kadang kunut nggak ngangkat, kadang saya marahin. Di awal kamu sudah membaiat imam, itu udah boleh. Imam itu harus diikutin. Kamu nggak kunut, angkat tangan. Karena di awal itu pas takbir itu kita Allahu Akbar, kita sudah baiat imam. Apapun yang imam laksanakan saya akan ikut. Walaupun kita nggak kunut, kita harus angkat kunut. Makmuman usolli fardhu subhi rakaataini makmuman. Kalimat makmuman itu adalah kita membaiat imam. Apapun yang dilakukan imam, maka kita ikut selagi itu tidak salah. Banyak teman-teman yang nggak ngangkat tangan tuh, kadang saya bilang salah kamu itu. Tapi kan saya nggak percaya, nggak kunut. Iya, kalau nggak mau kunut ya jangan sholat sama orang yang kunut, minggir. Kalau kamu sholat sama yang kunut harus ikut. Karena kalimat makmuman lillahi ta'ala itu secara tidak langsung membaiat apa yang dilakukan imam. Nah, jadi itu boleh. Kalau ini musafir subuh nih belum dijelasin. Sholat subuh, musafir sholat subuh. subuh normal, nggak ada. Kan maksudnya waktunya kan kita dalam bus, ya kan? Ya. Nah, itu gimana prakteknya? Sholat di bis. Jual di bis. Ya. Satu-satunya jalan itu Ya. sholat di bis. Tayamum. Kalau ada botol aqua Nah, buat wudu di kamar mandi, boleh pakai. Kalau nggak ada tayamum. tidak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Subuh itu nggak ada jalan lain. Nggak bisa ditinggalkan. Nanti kita kan sholatnya di bis udah 5:30. Sampai turunnya aja gitu kan ada. Hah? Kadang-kadang ada yang itu kalau kita turun di bis baru sholat. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Sholat di bis. Karena harus itu juga. Karena mengkodok sholat itu syaratnya berat dan itu bukan termasuk wajib. karena Nabi pun sholat naik kuda. Saat beliau naik kuda, naik onta, beliau melaksanakan sholat. Kiblatnya gimana Ustaz? Ikutin bis saja. Umpama bisnya kepetan Nggak apa-apa. Tapi niatnya Iya, ngikutin bis saja. Kalau subuh itu nggak ada. Wah, kita udah sholat subuh masih di bis nih. Aduh, udah jam 5. Aduh, gua turun, bisnya nggak mau turun. Sholat dalam bis. Nggak ada. Ntar subuhnya jam 7 aja, jam 8 nggak ada. Sholatnya pas situ juga. Nggak bisa diundur. Bukan nggak ada uzur di situ. Boleh tayamum, boleh di atas kendaraan. Ya di bis. Ya jangan rukunya kayak orang sholat duduk. Ruku tadi kita kejengkang lagi. Ya kayak sholat, kita lagi duduk nih bis nih. Allahu Akbar. Rukunya miringin dikit. Sujudnya agak miring dikit gitu biar dibedakan. Nah, itu. Karena Nabi pun sholat tidak di atas kudanya, di atas perangannya. Nggak bisa subuh, gue mau sakit nih, udah 5:30, ntar sholat jam 8 aja. Atau ntar hari besoknya subuhnya 2 kali. Hari Minggu, nih gue Sabtu sholat subuh nih. Gak usah sholat dah. Ntar hari Minggu saya sholat 2 kali, 1 untuk hari Minggu, 1 yang kemarin yang saya tinggalin. Nggak bisa, nggak boleh. Berarti kalau bawa kendaraan pun harus berhenti. Iya. Kalau bawa kendaraan sendiri nggak enak. Kalau bawa kendaraan sendiri nggak ada usul malah. Kalau bawa kendaraan sendiri malah nggak ada uzur atau nggak ada alasan untuk subuh. Bisa mampir. Kalau bisa mampir. Kalau nggak menaik bis mungkin nanti di akhirat kita bisa berdebat sama mereka. Gua nggak bisa turun. Gitu. Supirnya udah gue marahin kamu turun, makanya gue nggak sholat.
Minimal kita mungkin bisa berdebat ke malaikat nih. Ini bayangan saya nih. Bayangan saya doang. Minimal nanti di akhir kita bisa berdebat sama malaikat. Malaikat, kamu gak sholat subuh ya waktu musafir? Enggak. Kenapa? Supirnya udah gue ketokin gak mau turun. Bukan salah gua dong. Tapi kan lu bisa tayamum sama apa bisa sholat di bis. Ustaz tadi belum nerangin gitu. Bisa gitu. Ustaz tadi belum nerangin. Lu salahin aja Ustaz tadi di belakangan gitu bisa. Kita bisa kalau bawa bis. Tapi kalau bawa kendaraan sendiri kita nggak bisa berantem sama malaikat di akhirat kelak. Nah, gua nggak bisa turun. Lu nyupir sendiri ngapain nggak turun lu? Kan gitu. Kalau di bis kita bisa gitu. Mentok-mentok Ustaz Ishak sama Ustaz tadi belum terangin malaikat gua kagak tahu kan gitu. Ya, maafin dah. Ya udah gua maafin dah. Besok jangan diulangin gitu. Itu aja ya. Nah itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan begini kan kita tahu prakteknya. Jadi ilmu paling enak itu adalah praktek. Jujur. Saya belajar ikhram, belajar masalah umroh, belajar masalah haji itu udah dari kecil. Tapi sampai sekarang ya. Kadang kalau mau ngajar bab haji itu murojaah lagi. Ini lupa mulu ini mikotnya di mana, terus ini lupa mulu ini karena belum apa praktek. Kalau dengan praktek ini kita ya terima kasih. Mohon maaf kalau kelamaan. Biasa saya kalau udah pegang mic nggak bisa berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بك من الخسر والخاتمة ربنا